Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam program Resapi Renungan Sapaan Pagi Hari GKJ Margoyudan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang patut kami puji, Allah yang patut kami sembah. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segarnya udara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kecukupan rezeki pada saat ini Bapa. Bapa, jika sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memberikan judul menjadi garam dan terang dunia. Bacaan kami ambilkan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, garam adalah bumbu yang mempunyai peranan sangat penting. Masakan dengan bumbu yang bagus dan mahal pun tidak akan terasa enak jika tanpa garam. Begitu halnya dengan kita, baik itu orang Kristen atau bahkan sebagai seorang majelis pun, jika kita kurang berdampak bagi sekitarnya, kita tidak ada gunanya. Karena garam di sini berbicara mengenai dampak. Seperti tadi dikatakan, makanan tanpa garam rasanya hambar. Nah, seperti di dalam ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ini sebenarnya mempunyai arti yang keras, yaitu jika kita menjadi orang Kristen yang tidak berdampak, akan dibuang dan diinjak orang. Karena kita telah dipertahankan oleh Tuhan di dunia ini, maka haruslah kita selalu berdampak di bumi ini. Biarlah melalui hidup kita, orang lain itu melihat ada Yesus di hidup kita melalui perilaku kita. Baik itu di kantor, di rumah, biarlah orang melihat Yesus ada di dalam diri kita. Maka mereka akan berkata, wah, dia memang benar-benar pelaku firman.
Nah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, apakah hidup kita sudah berdampak? Sebagai suami, jika kita tidak berdampak menjadi kepala keluarga yang benar, yang sukanya hanya marah-marah saja dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti sama halnya kita menjadi garam yang tawar, maka tidak berguna sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang istri, jika tidak berdampak bagi keluarga, itu juga sama seperti garam yang menjadi tawar dan harus dibuang. Karena istri itu sebagai penolong, menyediakan makanan, memperhatikan rumah. Kalau kita sebagai istri tidak berdampak bagi keluarga, tidak ada gunanya. Sebagai anak, jika ingin berdampak, bisa mengurusi diri sendiri, seperti contohnya membersihkan kamar tidur, habis makan mencuci piring sendiri, dan menghormati orang tua. Maka jika demikian, kita sebagai anak akan lebih disayang oleh kedua orang tua kita. Demikian juga istri, jika rajin berdampak kepada keluarga, pasti suami dan anak akan lebih sayang. Begitu juga suami, jika hidup tidak marah-marah saja dan lebih berdampak kepada keluarga, pasti istri akan lebih sayang. Dan di dalam ayat 14 dan 15 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Nah, jika hidup kita ada di dalam terang, maka kita tidak bisa menyembunyikan buah-buah roh yang ada pada hidup kita. Ketika kita menjadi dampak, akan terlihat buah-buah roh tersebut. Jika hidup kita sesuai Kristus, maka hidup kita akan bersinar seperti pelita. Kita menolong orang yang lemah, mendoakan orang yang sudah tidak berdaya. Tidak usah jauh-jauh, di lingkungan kita dulu. Dan jangan membiarkan terang kita redup. Yang bisa membuat terang kita redup adalah dosa. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Waktu kita hidup di dalam firman, hidup kita terang. Sebaliknya, jika kita hidup di dalam dosa, hidup kita gelap. Jika hidup kita terang, orang pasti akan melihat dampak dari perilaku kita. Tetapi jika hidup kita gelap, orang tidak akan melihat dan merasakan akibat dari perilaku kita. Maka, baiklah kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan untuk kita bertobat dan hidup seturut firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi terang dan akan berdampak bagi setiap orang di sekitar kita. Sehingga ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Biarlah senantiasa kita akan di dalam perkenanan Tuhan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, supaya orang melihat dan memuliakan Bapa yang di surga. Mari kita harus berusaha, baik itu di dalam doa dan perbuatan kita, supaya nama Tuhan akan selalu dimuliakan di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sangat indah pada pagi hari ini, di mana kami sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai anak diingatkan untuk menjadi garam dan terang di dalam lingkungan kami, sehingga kami akan semakin memancarkan
kasih Tuhan kepada sesama kami, sehingga kami berdampak di dalam lingkungan kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi landasan kami di dalam kami mengarungi kehidupan pada saat ini. Dan biarlah hanya Tuhan sendiri yang selalu menuntun di dalam setiap kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.